Pasal 4. Yang fana dan yang baka. Seseorang berkata, ada sesuatu yang kulupa. Rumi menanggapi, di dunia ini ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Jika kau lupa banyak hal, tapi masih ingat satu hal tersebut, maka tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Jika kau mengerjakan banyak hal dan tak pernah melupakannya, namun kau lupa pada satu hal tersebut, berarti engkau tidak mengerjakan apapun. Sama seperti saat seorang raja mengutusmu datang ke sebuah desa untuk menjalankan satu tugas. Engkau datang ke desa tersebut, lantas mengerjakan banyak hal. Jika engkau tidak menjalankan tugas yang diperintahkan sang raja, berarti kau tidak mengerjakan apapun. Demikianlah, sejatinya manusia datang ke dunia ini untuk mengerjakan satu tugas tertentu, sesuatu yang menjadi maksud dan tujuannya. Jika ia tidak mengerjakannya, berarti ia tidak mengerjakan apapun. Sungguh kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi mereka menolak mengembannya. Mereka khawatir tidak mampu melaksanakan amanah tersebut. Lantas manusia mengemban amanah itu. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Allah tawarkan amanah itu kepada langit, tapi langit tidak mampu menerimanya. Perhatikanlah betapa banyak aktivitas langit yang membuat manusia kagum. Langit mengubah bebatuan menjadi akik dan permata. Gunung-gunung berubah menjadi tumpukan emas dan perak. Langit menjadikan bumi penuh tumbuh-tumbuhan yang terhampar membentuk pemandangan indah, bagaikan taman surga. Bumi menerima benih-benih dan memberikan buah-buahan. Bumi memendam segala aib. Bumi memperlihatkan jutaan keajaiban yang sulit diungkapkan. Gunung-gunung mempersembahkan berbagai hasil tambang. Langit, bumi, dan gunung-gunung mempersembahkan semua keajaiban itu. Tapi mereka tidak mampu menjalankan satu hal tersebut. Satu hal yang hanya mampu dijalankan manusia. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Allah tidak berkata, sungguh kami telah muliakan langit dan bumi, sebab hanya oleh manusia satu hal itu dapat terwujud, bukan oleh langit, oleh bumi, atau oleh gunung-gunung. Jika manusia menjalankan satu hal itu, maka hilanglah kegelapan dan kebodohan darinya. Kau berkata, aku tidak mengerjakan satu hal itu, tapi aku mengerjakan banyak hal lain. Manusia tidak diciptakan untuk mengerjakan banyak hal itu. Ibarat kau membawa pedang baja dari India yang terkenal sangat mahal dan hanya dimiliki para raja. Kau gunakan pedang itu untuk memotong daging busuk. Lantas kau berkata, aku tak akan membiarkan pedang ini tidak terpakai. Aku akan menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan. Atau ibarat kau menggunakan bejana emas untuk memasak kubis. Padahal dengan sebiji emas dari bejana itu, kau bisa membeli ratusan bejana biasa untuk memasak kubis. Atau ibarat kau memanfaatkan belati berhias permata untuk menggantung figura. Kau berkata, aku gunakan belati berhias permata itu untuk menggantung figura, agar belati itu tetap berguna. Bukankah itu lucu dan menyedihkan? Bukankah menggantung figura bisa menggunakan paku dari kayu atau besi yang harganya sangat murah? Mengapa harus menggunakan belati berhias permata yang harganya sangat mahal? Allah menjadikan dirimu berharga tinggi. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka
dengan memberikan surga untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Engkau lebih bernilai ketimbang dunia dan akhirat. Apa yang dapat aku lakukan jika engkau tidak mengerti nilai dirimu? Jangan jual dirimu dengan harga murah, karena di mata Allah engkau sangat berharga. Allah berkata, Aku telah membeli dari kalian waktu kalian, jiwa kalian, harta kalian, dan kehidupan kalian. Jika semua itu kalian gunakan untuk aku dan kalian serahkan kepadaku, maka nilainya setara surga yang abadi. Itulah nilai dirimu di sisiku. Jika kau jual jiwamu untuk mendapatkan mereka, berarti kau telah zalim terhadap dirimu sendiri, seperti seseorang yang menggunakan belati berhias permata untuk memasang figura di dinding. Kita kembali pada pembicaraan kita tadi. Kau mungkin mengajukan berbagai alasan. Kau berkata, Aku menggunakan semua potensiku untuk menunaikan berbagai pekerjaan mulia dan bagus. Aku belajar ilmu fikih, ilmu hikmah, ilmu mantik, ilmu perbintangan, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Akan tetapi, kau melakukan semua itu untuk dirimu sendiri. Kau belajar fikih agar tidak ada seorang pun yang akan mencuri sepotong rotimu. Tidak ada orang yang merebut pakaianmu, atau tidak ada orang yang akan membunuhmu. Singkat kata, agar kau hidup dalam kenyamanan. Jika kau belajar ilmu perbintangan atau astronomi, mengetahui angkasa raya dan pengaruhnya terhadap bumi, apakah aman atau menjadi ancaman, maka semua itu berhubungan dengan dirimu sendiri. Semua itu demi dirimu. Jika perhitungan astronomi itu baik atau tidak baik, maka itu berhubungan dengan pengamatanmu demi dirimu. Jika kau renungkan hal di atas baik-baik, kau akan temukan bahwa sumber segala sesuatu adalah dirimu. Hal-hal lain adalah cabang dari dirimu. Jika dalam cabang dirimu saja memiliki keajaiban yang tiada batas, maka bayangkan apa yang ada dalam dirimu. Kau adalah sumber dari segala keadaan. Ketika cabang-cabang dirimu memiliki puncak dan lereng, keberuntungan dan kemalangan, maka renungkanlah bahwa dirimu adalah sumbernya. Renungkan apa yang kau dapat dari puncak dan lereng di alam arwah nanti. Apa yang kau dapat dari keberuntungan dan kemalangan, dari manfaat dan bahaya. Ruh seseorang memiliki kekhasan itu. Hal seperti itu akan terjadi padanya. Setiap orang pantas dengan itu. Kau memiliki kebutuhan lain, bukan hanya tidur dan makan. Nabi berkata, Aku bersimpu di hadapan Tuhan sepanjang malam. Dia yang memberiku makan dan minum. Di dunia ini kau melupakan kebutuhan samawi itu. Engkau sibuk mencari kebutuhan materi. Siang dan malam kau sibuk memenuhi kebutuhan tubuhmu. Sekarang tubuhmu adalah kudamu, dan dunia ini adalah kandangnya. Kebutuhan kuda jelas tidak sama dengan kebutuhan penunggang kuda. Penunggang kuda butuh tidur, makan, dan bersenang-senang. Akan tetapi, karena nafsu kebinatangan telah mengalahkan dirimu, maka kau bersama kudamu tertinggal di kandang. Kau kehilangan tempat dalam barisan para raja dan para penguasa di alam keabadian, alam al-baqa. Hatimu memang mestinya ada dalam barisan itu. Ketika kau kalah oleh tubuh, kau mesti tunduk pada aturan tubuh. Kau menjadi tawanannya. Seperti Majnun yang menuju ke rumah Lailah. Saat masih sadar, Majnun mengendalikan untanya ke arah yang benar, hingga kemudian ia tenggelam
dalam keindahan khayalan tentang Laila. Ia kehilangan kesadaran atas dirinya dan kehilangan kendali atas untanya. Unta yang memiliki anak di kampung itu mengambil kesempatan untuk kembali ke kampung dan akhirnya sampai. Hingga kemudian Majnun tersadar dan ia melihat dirinya telah kembali ke kampungnya sendiri dalam perjalanan selama 2 hari. Begitulah seterusnya hingga Majnun menghabiskan waktu 3 bulan di perjalanan. Akhirnya Majnun berteriak, "Unta ini bencana bagiku." Ia lantas turun dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. "Untaku punya cinta di arah belakangku, sedangkan cintaku ada di arah depan. Sungguh aku dan untaku sangat bertolak belakang." Sayyid Burhanuddin Muhakkik bercerita, seseorang datang kepadanya dan berkata, "Aku mendengar pujian tentangmu dari seseorang." "Tunggu sebentar," kata Burhanuddin. "Aku ingin tahu siapa orang yang memujiku itu. Apakah ia memiliki kedudukan tertentu sehingga ia dapat mengenaliku, kemudian memujiku? Jika ia memujiku hanya dengan ucapan, berarti dia belum mengenalku, karena ucapan tidak kekal. Huruf-huruf dan suara tidak kekal. Bibir ini tidak kekal. Mulut ini tidak kekal. Semuanya akan sirna. Jika ia tahu segala tindak tandukku dan tahu jati diriku, berarti dia memang mampu memujiku, dan aku pun tahu pujian itu benar-benar untukku." Sama seperti kisah seorang raja yang memasrahkan anaknya kepada sekelompok pakar. Para pakar kemudian mengajarkan anak tersebut ilmu perbintangan, geometri, dan lain-lain, walau ia sangat bodoh dan bebal. Pada suatu hari, sang raja menggenggam sebuah cincin kemudian menyuruh anaknya itu untuk menebak. "Kemarilah," kata raja, "tebak apa yang ada dalam genggamanku." "Benda dalam genggamanmu berbentuk lingkaran," kata si anak, "kuning dan bolong bagian tengahnya." "Engkau menyebutkan ciri-ciri dengan benar. Katakanlah, benda apa ini?" "Pasti saringan." "Kau menyebutkan ciri-ciri benda ini dengan sangat baik, membuat orang kagum. Dengan kemampuan dari hasil pendidikanmu itu, bagaimana mungkin bisa kau katakan benda ini adalah saringan, padahal saringan tidak mungkin masuk dalam genggaman?" Mirip dengan yang terjadi pada ulama zaman ini. Mereka memasuki hal-hal detail dalam ilmu pengetahuan. Mereka sangat paham hal-hal yang tak ada kaitannya dengan mereka. Mereka benar-benar menguasainya secara sempurna. Sementara ada sesuatu yang sangat penting dan lebih dekat kepada manusia daripada apapun, yaitu jiwa manusia. Tapi orang tidak tahu. Seorang alim sekalipun, ia tidak mengenal jiwanya. Ia mampu memutuskan hukum segala sesuatu. Ia berkata, "Ini boleh dan itu tidak boleh. Ini halal dan itu haram." Ia tidak mengenal keadaan jiwanya. Apakah halal atau haram, boleh atau tidak boleh, suci atau tidak suci. Berlubang, kuning, berukir, dan lingkaran hanyalah sifat-sifat. Ia buatan, bukan bawaan. Jika sesuatu dimasukkan ke dalam api, maka sifat-sifat tersebut akan sirna. Sesuatu tersebut menjadi murni dari sifat-sifat. Begitu juga dengan segala tanda yang disematkan pada ilmu, perbuatan, dan ucapan. Semua tanda itu tidak berhubungan dengan inti sesuatu yang akan tetap ada ketika semua tanda itu binasa. Begitulah tanda-tanda atau sifat-sifat segala sesuatu. Mereka banyak berbicara tentang segala sesuatu itu. Mereka menjelaskannya.
dan akhirnya menyatakan bahwa benda yang dalam genggaman sang raja adalah sebuah saringan. Ketika mereka tidak tahu apa yang inti dan sejati. Aku adalah burung, aku seekor bulbul, aku adalah gagak. Jika diminta mengeluarkan suara lain yang bukan suaraku, aku tidak mampu. Jika mulutku seperti ini, aku tidak akan mampu mengeluarkan suara lain. Berbeda dengan orang yang belajar meniru suara burung. Dia bukan burung, bahkan dia musuh bagi burung. Dia pemburu burung. Dia bersiul agar burung-burung mengira dia teman mereka. Jika dia diperintahkan mengeluarkan suara lain, dia pasti bisa. Sebab suaranya adalah pinjaman, bukan miliknya. Dia mampu mengeluarkan suara lain karena dia telah belajar mencuri suara-suara itu dan belajar cara mengeluarkan suara-suara berbeda hasil curian.